Sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur itu diharamkan disentuh api neraka jasadnya. Itu hadis. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat di Sunan Abu Daud itu, siapa yang sholat 4 rakaat langsung sebelum duhur, sesudah azan duhur, itu langsung dilapor sholatnya tanpa menunggu waktu. Itu sholat yang langsung dilapor itu sebelum sesudah azan duhur, langsung dikerjakan 4 rakaat. 1 kali salam. Kalau yang 2 kali salam itu enggak, jadi langsung 4 dikerjakan. Itu bisa dilapor langsung itu. Iya. Kalau sebelum duhur, sesudah azan duhur kita kerjakan 4 rakaat. Itu sholat rawatib. Kalau sholat rawatib 4 rakaat sesudah duhur kasih panjang. Panjang bacaannya, lama rukunya, lama sujudnya. Ada di kitabnya Imam Ghazali Bidayatun Nihayah. Siapa yang sholat, itu hadis Nabi juga. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, panjang bacaannya, lama rukunya dan lama sujudnya, maka 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangnya. Tapi panjang bacaan itu sampai 80 ayat baru kita ruku. Ruku itu membaca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Baru sujudnya juga membaca Subhana Rabbiyal A'la itu 21 kali. Minimal. Oh, itu agak susah. Karena itu agak lama daripada sholat hampir setengah jam. Itu. Kalau biasa melakukan. Tapi kalau kita lakukan di masjid bisa tes, Bu. Bisa kita tes. Kalau tidak ada orang, coba amalkan itu. Dengan khusyuk kita kerjakan. Itu agak lain. Sampai bulu itu kadang merinding. Biasa itu kalau saya kerjakan itu saya kadang mau maju 1 langkah. Kayak agak lain-lain. Makanya Imam Ghazali mengatakan kau akan merasakan hal yang lain ketika kau kerjakan sholat ini. Di awal-awal itu biasa-biasa. Tapi ketika saya tidak ada kegiatan mendesak, kalau saya kerjakan itu, Pak, itu luar biasa itu. Makanya saya bilang memang agak lain. Kayak memang banyak orang di belakang kita itu. Kadang kita mau maju begini. Kayak itu memang karena Nabi mengatakan 70.000 malaikat akan menjadi makmum di belakangmu. Dan itu yang bertasbih siang malam untuk memohonkan ampun engkau di hadapan Allah.